Untuk soal pertama nih sederhana ya. Eh, yang penting ingat ini nih. Kalau ya gerak lagi sebentar. Kalau ada akar, apa namanya di sini? Di sini a tambah b gitu. Nah ini plus akar a kali b gitu ya. Nah kalau udah ketemu a plus b sama a kali b nya, berarti nanti sama dengan akar a ditambah akar b. Jadi kalau di sini ditambah, ini ditambah. Nah kalau di sini dikurang, ini dikurang gitu ya. Nah tapi syaratnya, sebentar ada yang masuk Siti. Nah syaratnya a nya di sini harus lebih besar dari b ya untuk yang dikurang gitu. Nah yang penting inget ini nih, inget ini. Sebentar, itu gerak lagi sendiri. Nah ya, inget ini. Oke. Nah selanjutnya berarti ini akar 3 plus 2 akar 2 ya. Berarti kalau kita ubah sama dengan akar 3 itu kan 2 tambah 1 gitu. Nah, terus sorry, saya lupa di sini. Di sini harus 2 ya. Harus 2 di sini nih. Di sini harus 2. Oke. Nah, berarti kalau di sini udah 2, berarti yang di akarnya kita jadikan hasil kalinya ya, hasil kali. Nah, berarti akar 2 ini kita rubah jadi 2 kali 1. Karena di sini kan 2 tambah 1, maka di sini 2 kali 1. Gitu yang ngikutin. Jadi di sini hasil jumlahnya, ini hasil kalinya. Nah, dikurang akar 2. Nah, maka untuk hasil yang ini ya kan, kalau udah ketemu A sama B-nya, di sini A-nya 2, B-nya 1 ya. Nah, berarti jadi sama dengan akar 2 ditambah, karena di sini ditambah akar 1. Nah, dikurang akar 2 gitu. Oke. Nah, ini kan ya hasilnya ya, yang akar dalam akar ya. Hasilnya ini akar 2 tambah 1. Nah, udah tinggal dikurang akar 2. Nah, maka hasilnya 1 deh gitu. Yang D jawabannya. Program linear ya. Kita baca di sini x sama y-nya sudah diketahui ya di dalam soal. Di sini x adalah barang tipe A-nya gitu. Terus y-nya adalah barang tipe B-nya gitu. Nah, di sini kan ada kerja mesin pertama sama mesin kedua ya gitu. Nah, jadi di sini adalah x-nya adalah tadi tipe A, tipe A. Nah, y-nya adalah banyaknya tipe B. Ya, barang tipe B. Nah, berarti kan di sini mesin pertama sama mesin kedua. Mesin kedua. Nah, berarti di sini kan untuk tipe A ya, untuk tipe A. Nah, di sini 4 jam untuk mesin pertamanya ya. Jadi 4 jam dikali banyaknya mesin pertama adalah X ya, di mesin pertama. Tipe pertama adalah barang tipe pertama adalah X gitu ya. Terus untuk apa nih? 2 jam untuk mesin kedua ya di sini. 2 jam untuk mesin kedua. Nah, berarti 2 jam dikali banyaknya tipe pertama. Nah, ini nanti masing-masing ditambah gitu ya, ditambah eh, untuk barang tipe B ya, tipe B untuk ini memerlukan 5 jam mesin pertama gitu kan. Berarti 5 dikali banyaknya barang tipe B. Terus untuk mesin kedua di sini memerlukan waktu 3 jam ya gitu. Nah, berarti 3 jam dikali banyaknya barang tipe yang B. Nah, di sini masing-masing ya mesin, baik kedua mesin itu ya tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jadi baik mesin kedua ya, di sini kan kedua mesin tersebut, baik mesin kedua atau mesin pertama itu nggak boleh lebih dari 15 jam. 15 jam. Nah, selanjutnya karena kerja waktu nggak mungkin negatif ya, ditambahin X lebih besar dari 0,
dan Y lebih besar dari 0. Nah biasanya seperti ini. Nah maka udah dapat itu pertidaksamaannya. Jadi 4x tambah 5y kurang dari 15 sama 2x plus 3y kurang dari 15, sama ini x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah yang mana nih dapatnya? Yang B ya. Nah yang B gitu. Nah ini enak karena x sama y nya sudah diketahui. Di sini dari angka-angka 2, 4, 6, 8 dan 9 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500. Oke, ya. Di sini syaratnya cuma 3 angka berbeda ya, nggak ada syarat lainnya kecuali kurang dari 500 ya. Nggak genap, nggak ganjil ya, jadi bebas ya. Nah, berarti kalau kita buat ya, berarti kan ratusan ya 3 angka. Nah, kalau kurang dari 500 ya 3 angka kurang dari 500, berarti angka ratusannya di sini harus kurang dari 5 ya. Ya, angka ratusannya kurang dari 5. Berarti yang diambil 2 sama 4 aja ya. Karena 200 sama 400. Tapi kalau misalkan kita ambil 600 sekian kan nggak boleh ya, karena harus kurang dari 500. Berarti di sini untuk angka ratusannya cuma boleh ada 2 kemungkinan ya, yaitu 2 sama 4. Nah, selanjutnya karena harus berbeda ya, maka 2 atau 4 tidak boleh dipakai lagi ya. Nah, misalkan 2 udah dipakai deh ya. Nah, berarti di sini angka 2-nya nggak boleh lagi ya. Nah, berarti yang belum dipakai angkanya 2, 6 sama 8 dan 9. Berarti 4 angka ya yang boleh dipakai untuk angka puluhan. Nah, satu angka lagi nggak boleh dipakai, berarti untuk angka satuan yang tersisa yaitu 6, 8 sama 9, yaitu 3 angka. Nah, selanjutnya tinggal dikali deh ya. 8 dikali 3 jadi 24 gitu. Yang B deh. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat ini x1 dan x2. Nah, di sini ada x1 kuadrat dikurang 2x1 kali x2 ditambah x2 kuadrat sama dengan min 2a ya. Nah, berapa nilai a-nya? Nah, ini kita ubah kan ya. Kalau ada bentuk seperti ini bisa kita ubah jadi x1 dikurang x2 kuadrat ya. Nah, sama dengan negatif 2a. Nah, rumus kalau x1 dikurang x2 kuadrat ya, x1 dikurang x2 deh ya. Di sini adalah akar D per A ya, akar D per A. Nah, nanti tinggal dikuadratkan. Nah, sama dengan minus 2A. Nah, akar D ya, kalau dikuadratin berarti tinggal D doang ya. Berarti tinggal D kan B kuadrat min 4A kali C ya. Nah, dibagi A sama dengan minus 2A. Nah, kita kerjakan di samping ya. Berarti B-nya kan di sini minus A ya. B-nya adalah minus A. Minus A kuadrat berarti dikurang 4 dikali A-nya adalah 2 di sini. Terus C-nya adalah minus 2A. Nah, sama dengan di sini min 2A, kita kali aja ya. A-nya kita langsung kali ke sebelah kanan. A-nya di situ kan tadi 2 ya, dikali 2. Nah, udah kita sederhanakan nanti dapat deh. Berarti A kuadrat ini min 16 plus nih ya, jadinya plus 16 sama dengan minus 4A. Kita pindahkan sebelah kanan jadi plus 4A ditambah 16 ya, sama dengan 0. Ya, ini kuadratin nih. Ini dikuadratin. Berarti ini 2 kuadrat ya. Jadinya 4 dikali 2 minus 8. Ini jadi plus 8 ya. Plus 8. Nah, berarti kalau kita faktorkan A plus 4 kuadrat ya, sama dengan 0. Nah, nanti dapat deh A plus 4 berarti 0. Nah, dapat A-nya minus 4. Nah, ini jawabannya. Yang B. Gitu. Aja. Nah, di sini jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan dari eksponen seperti ini ya, maka x1 tambah x2-nya apa? Kita lanjut aja.
berarti di sini kalau eksponen kan ditambah bisa kita pisah ya, jadi dikali ya. Jadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Terus ini jadinya 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X ya. Kalau dikurang kan dibagi ya. Sama dengan 126 gitu. Nah, misalkan 5 pangkat X-nya di sini kita misalkan adalah P deh ya. Jadi 5P ditambah 25 per P. Ini 126-nya kita pindahkan aja ya. Jadi min 126 sama dengan 0. Nah, kita kurangkan. Kita kali P ya, biar hilang penyebutnya. Jadi 5P kuadrat. Ini min 126P. Ini kalau dikali P jadi plus 25 ya, sama dengan 0. Nah, karena yang dicari adalah X1 tambah X2 ya. Nah, di sini kan akar-akarnya P1 sama P2 ya kalau yang di sini ya. P1 sama P2. Nah, kalau misalkan kita kali P1 kali P2 ya, jadinya C per A ya, C per A. Nah, C per A-nya ini 25, C-nya, A-nya 5. Berarti 25 bagi 5 kan 5 ya, atau 5 pangkat 1. Nah, P-nya tadi kita balikin lagi P-nya. P-nya kan tadi 5 pangkat X ya, cuma jadi 5 pangkat X1. Terus yang di sini P2 berarti 5 pangkat X2 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, kalau dikali kan jadi ditambah pangkatnya, X1 ditambah X2 sama dengan 5 pangkat 1. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, langsung aja ambil pangkatnya ya. X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, ini yang ditanya nih, sama dengan 1 jawabannya. Yang C. Paham nih? Nah, di sini coba diperhatikan kalimat soalnya ya. Jumlah X dan Y dari solusi X, Y yang memenuhi sistem persamaan ini itu apa gitu katanya. Perhatikan di sini solusinya disebutin cuma X, Y gitu ya. Artinya solusinya cuma tunggal ya. Tunggal, cuma satu. Ya, cuma tunggal. Nah, biasanya kan kalau ada dua disebutinnya gini nih, kalau ada dua nih. Kalau ada dua penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, disebutinnya X1, Y1 dan gitu ya, biasanya X2, Y2. Nah, seperti itu ya kalau ada dua penyelesaian. Nah, di sini disebutinnya X, Y, berarti artinya kedua persamaan ini atau kurva ini dia mempunyai satu penyelesaian doang ya, atau tunggal penyelesaiannya. Nah, berarti kita jadikan aja begini deh. Y sama dengan ya, yang untuk yang atas Y sama dengan. Di sini kalau kita jadikan Y sama dengan berarti X dikurang A ya. Jadi Y-nya pindah ke kanan, A-nya pindah ke kiri. Oke. Nah, Y-nya nanti kita substitusi ke sini deh gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita substitusi jadinya X kuadrat plus 5X gitu kan, minus apa nih, minus X min A gitu kan ya. 2 nya pindah ke sebelah kiri, dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Jadinya 5 dikurang X jadi plus 4X gitu ya. Ini jadi min sama min jadi plus ya, plus A dikurang 2. Nah, sama dengan 0. Nah, karena ini penyelesaian tunggal ya di sini. Nah, di sini bentuk persamaan kuadrat, maka D-nya syaratnya kalau penyelesaian tunggal adalah D-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti B kuadrat minus 4, A-nya 1 ya, B-nya tadi 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah A min 2. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita pindahin ya sebelah kanan. Ini pindah ke sebelah kanan jadi 4 A min 2 gitu. Dibagi 4 berarti 4 ya, 16 bagi 4. Ini 2 nya pindah ke kanan berarti 4 tambah 2 jadi 6 ya. Nah, berarti A nya 6 gitu, A nya 6. Nah, berarti kalau A nya 6 ini jadinya gimana? X kuadrat plus 4X, 6 dikurang 2 jadi plus 4 ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan jadi A plus 2 kuadrat sama dengan 0. Kok A sih ya? X, sorry. X, ini X. Ini X gitu ya. Nah, maka didapat X-nya sama dengan minus 2. Nah, kalau X-nya minus 2 berarti Y-nya berapa nih ya? Y-nya berarti kita dapat langsung aja ya, Y-nya berarti kita dapat X-nya min 2, A-nya kan 6 ya.
berarti dapat minus 8. Nah, Y-nya minus 8. Nah, yang ditanyakan jumlah X tambah Y-nya ya. Berarti min 2 ditambah min 8 sama dengan min 10 deh jawabannya. Yang B. Nah, nomor 7 ini pertidaksamaan pecahan ya. Nah, kalau pecahan di sini aman sih ya, nggak pakai sama dengan. Jadi biasanya kan kalau pecahan penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 ya. Tapi di sini karena nggak ada sama dengan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa ya, karena nggak ada sama dengan gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini nggak boleh dikali silang, tapi kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi gimana? Jadi 3 dibagi gitu kan. Ini kalau kita faktorkan jadinya apa nih? X min 2 ya dikali X min 1 kan gitu. Nah, untuk yang sebelah kanannya kita pindahkan, berarti dikurang gitu kan ya, dikurang sama 5 per, ini kalau kita faktorkan jadinya X min 3 dikali X min 1. Nah, kurang dari 0. Nah, selanjutnya diapain? Kita samakan penyebutnya ya. Di sini kan X min 1-nya udah ada nih. Yang belum ada aja ya. Nah, yang sebelah kiri belum ada X min 3. Berarti kita kali sama X min 3 ya, atasnya, bawahnya juga dikali sama X min 3 gitu. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan yang belum ada adalah X min 2 ya. Maka kita kali ya. Atasnya kita kali X min 2, bawahnya juga kita kali X min 2 biar penyebutnya sama. Nah, udah. Ini kita kali satu-satu gitu. Jadi 3X minus 9. Ini juga kita kali ya. Ini minus 5 ya. Kalau dikali X jadi min 5X. Min 5 kali min 2 jadi plus 10 ya. Kita rapikan dulu aja ya yang atasnya ya. Jadinya ini hasil yang atasnya adalah berapa tuh? Min 2X plus 1 ya. Nah, yang bawahnya sih udah sama ya, yang bawahnya yaitu X min 3, X min 2 sama X min 1. Nah, kurang dari 0. Nah, selanjutnya udah tinggal kita buat garis bilangan kan, karena udah jadi faktor-faktornya. Nah, yang paling kecil di sini adalah setengah ya. Di sini kan sama dengan 0, jadi sama dengan setengah ya X-nya. Nah, ini dapat X min 1 sama dengan 0, dapat X-nya 1. Ini dapat X-nya 2 sama 3 ya yang terakhir gitu. Nah, menentukan garis bilangannya masih ingat ya. Kita lihat koefisiennya. Di sini paling besar adalah min 2 ya, dipangkatin 1 jadi negatif. Ini 1 dipangkatin 1 positif. Ini selanjutnya juga sama ya, 1 pangkat 1 positif. Ini juga positif. Nah, kalau kita kali sama ini ya, jadinya negatif, taruh paling kanan. Karena pangkatnya 1 semua, pangkat ganjil berubah tanda ya. Plus min gitu. Nah, selanjutnya kalau kurang dari, ambil yang negatif ya, ambil yang negatif. Nah, ambil yang negatif. Nah, dapat ini deh ya. Nah, kalau ditanya himpunan penyelesaian, itu harus ditulis semuanya nih ya. X-nya kurang dari setengah, atau 1 kurang dari X kurang dari 2 gitu ya, atau X lebih besar dari 3. Ini kalau ditanya himpunan penyelesaian. Nah, tapi kalau ditanya penyelesaian atau benar untuk gitu ya, kalau ada kalimat benar untuk atau penyelesaian gitu ya, bukan himpunan penyelesaian gitu, nah bisa salah satu aja. Jadi bisa cuma X kurang dari setengah, atau bisa ini doang, atau bisa ini doang. Jadi salah satu aja boleh ya. Nah, ini jawabannya. Maka kalau seperti itu yang mana nih? Yang C ya, X lebih besar dari 3 ya, yang paling tepat gitu. Salah satu aja. Di sini kan ada ya, X lebih besar dari 3. Nah, untuk nomor 8 ini ya, dari huruf SIMAK ya, SIMAK, dapat dibuat 120 kata katanya. Jika kata ini disusun secara alfabet gitu ya, maka huruf SIMAK berada pada urutan keberapa? Oke, kalau kita urutkan dalam alfabet, A dulu ya. Terus apa lagi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K dulu ya. I dulu baru K. Terus apa lagi? K, L, M, N, M ya. M dulu baru S ya.
gitu. Benar nggak? Ya, A I K M S yang urutannya dulu ya. Nah, berarti kita urut dulu dari huruf A dulu ya, huruf A. Ya, jadi kita susun di sini anggaplah ada 5 kotak ya. 5 kotak disusun huruf-hurufnya ya. Di sini 1 2 3 4 5. Nah, yang pertama di sini huruf A gitu ya. Terus untuk yang 4 hurufnya ini disusun dari huruf I K M S ya. Nah, di sini kalau A doang berarti cuma satu kemungkinan. Nah, yang 4 huruf ini kalau kita susun ya, itu sama aja kayak menyusun 4 orang duduk berjajar ya. 4 orang duduk berjajar. Nah, 4 orang duduk berjajar itu kalau ada 4 orang ya, berarti 4 faktorial gitu. Sama aja kayak menyusun 4 huruf ini gitu. Ya, 4 faktorial. Berarti 1 dikali 4 ya. Sama dengan berapa tuh? Apa nih? Sama dengan 16 ya. 16. 4 kali 3 kali 2 kali 1 24 ya, 24. Nah, ternyata ya karena yang ditanya adalah huruf simak ya. Simak itu kan angka huruf depannya S ya. Nah, berarti kita langsung aja deh, jangan A doang di sini ya. Jangan A doang, bisa juga kalau misalkan I gitu ya. Kalau misalkan saya ganti I gimana? Kalau saya ganti I berarti kan sama aja ya. Di sini berarti yang kita susun untuk yang di sini nih gitu ya. Di sini bisa A gitu kan. K M S gitu ya. Ada 4 huruf juga berbeda nih. Nah, kalau 4 huruf berbeda berarti 4 faktorial lagi gitu. Jadi 1 dikali 4 faktorial lagi. Berarti sama kayak tadi kalau di sini depannya A ya. Nah, berarti begini. Kalau kita lihat ya, berarti kita ambil di sini hurufnya bisa A, bisa K, bisa M, bisa I ya. Nah, kecuali S ya. S-nya nanti deh belakangan. Berarti di sini ada 4 kemungkinan gitu kan. Nah, dianggap huruf I misalkan udah saya pakai gitu. Misalkan udah dipakai. Nah, berarti yang di sini sisanya tinggal 4 huruf gitu kan yang disusun. Nah, 4 faktorial di sini. Kalau yang di sini ada 4 ya, bukan 1. Nah, berarti 24 dikali 4 ya. 24 dikali 4 berarti berapa tuh? 96 ya. 96 gitu. Urutan ke 96. Nah, sekarang berarti tinggal kita susun huruf S ya. Nah, kita susun huruf S-nya. 1 2 3 4 5. Yang pertama huruf S gitu. Huruf S berarti ada 1 kemungkinan. Nah, karena huruf yang dicari huruf simak ya. Kita carikan huruf simak. Simak ya. Simak. Nah, kalau kita urutkan ternyata kan ya I itu udah huruf kedua nih ya, huruf kedua dari abjad kan alfabet ya. Kalau diurutkan nih A I K M S ya. Nah, berarti selanjutnya ya di sini I juga ya. I juga. Berarti 1 dulu kemungkinan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini M ya, huruf ketiganya M. Nah, sementara di sini kalau urutan alfabet di sini K. Ya enggak? Yang paling kecil K gitu. Berarti gini dulu ya. Di sini kita K dulu deh. Kita K dulu, berarti ini 1. Nah, di sini berarti ya, berarti di sini bisa sembarang, bisa sisanya ya, bisa M sama S ya. M sama S. Nah, berarti di sini adalah 1 kali 1 kali 1 dikali di sini 2 faktorial. 2 faktorial. Nah, sama dengan berapa nih? 2 ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya saya susun lagi ya. Saya susun lagi. Ini S, ini I gitu kan ya. Habis K tadi ya, di sini kan K urutannya di sini K, setelah K urutannya M. Nah, berarti di sini M ya. M. Nah, habis M ya, selanjutnya K dulu ya seharusnya. K dulu baru apa nih? Baru S ya gitu. Nah, berarti ini urutan ke berapa? Nah, sekarang gini kita lihat. Di sini udah urutan ke 96. Kalau ditambah kedua di sini ya. Ini urutan 96 ditambah 2 ya. Berarti urutan ke 98. Nah, kalau di sini ada 1 kemungkinan berarti ini urutan ke 98 tambah 1 ya. Nah, berarti urutan ke 99 gitu ya. Nah, yang ditanya urutan untuk kalimat simak ya. Berarti simak itu SI
M tadi kan ya. A nya kemana tadi nih? Simak. Ini S lagi sih, A nih sini ya. Ini S lagi, A nih. Ini A. Oke, A. Nah, berarti ini kalau kita tuker gitu kan ya. Sorry. Tadi saya kira hurufnya S nih, A nih. Ini A nih. Ini A. Nah, maka sebenarnya di sini bukan K dulu ya, tapi A dulu baru K gitu. Sorry. Ini A dulu baru K. Berarti urutan yang terakhir ini nggak boleh nih, nggak usah nih gitu. Ya. Nah, oke. Nah, berarti udah dapat nih huruf simak berarti pada urutan ke 99. Ada nggak tuh jawabannya? Urutan 99. Oh, salah. Sebentar. Oke. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Di sini jangan I dulu nih ya, jangan I dulu tapi A dulu gitu, ya. Jadi saya hapus dulu ya, saya hapus. Nah, jadi kalau A gitu kan ya, ini masih panjang berarti. Kalau A di sini berarti di sini 3 hurufnya disusun dari yang belum ya, yang belum, yaitu apa tuh? I, K sama M ya. Nah, berarti di sini jadinya bukan 2 nih ya. Bukan 2. Saya hapus dulu. Jadinya 1 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, berarti 6 ya. Nah, ini 96 tambah 6 berarti urutan ke berapa tuh? 102 ya. 102. Nah, ini saya hapus lagi dulu. Nah, selanjutnya gimana nih? Setelah A ya. Setelah A berarti huruf apa tuh? Setelah A huruf I ya, huruf I gitu. Nah, berarti di sini huruf I gitu. Nah, ini satu. Harus huruf I, di sini huruf A ya, A dulu ya. Di sini 1. Nah, di sini baru yang belum nih, yaitu huruf K sama M ya. Nah, berarti di sini 1 kali 1 kali 1 dikali 2 faktorial. Nah, ini ada 2 kemungkinan gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlah berarti urutan ke 104 ya gitu. Nah, baru deh tuh nanti kalau kita urutkan SI ya, habis A kan urutannya K ya. Nah, berarti K dulu nih, K, terus nanti di sini M sama A ya. Nah, berarti di sini kayak tadi lagi dong ya, di sini 1 di sini berarti 1 kali 1 kali 1 ya dikali 2 faktorial, berarti 2 lagi, ini baru 106. Nah, berarti lanjut lagi ya, SI M baru A baru K ya. Nah, ini urutan ya, ini cuma satu kemungkinan. Ini urutan berapa ya? Kalau kita tambah lagi 106 tambah 1 berarti 107. Nah, berarti simak itu ada di urutan ke 107 ya kalau disusun. 107. Yang C nih. Ini kita sederhanakan ya. Di sini kan ada penyebut yang sama nih ya, X ditambah Z ya. Ini juga sama nih, X tambah Z ya. Nah, terus yang ini 2X tambah Y tambah Z, ini juga 2X tambah Y tambah Z. Nah, ini ada yang sama kan ya. Nah, maka kalau kita kita misalkan deh ya. Kita misalkan misal 2 per X tambah Z-nya itu sama dengan P gitu ya. Dan di sini 6 ya. Nah, 6 per 2X tambah Y tambah Z-nya kita misalkan Q ya. Nah, maka persamaan yang pertama ini jadinya apa? Y ditambah P sama dengan 4 gitu kan ya. Yang kedua berarti 5Y ditambah Q sama dengan tambah Q. Kan 6 ya di sini ya. Kalau misalkan kita ubah nih 18 itu 3 kali 6 ya. Berarti 3 Q ya. 3 Q ya. Ini 3 Q jadinya. 3 Q ya. Karena kan 3 dikali 6 per gitu ya. Nah, 6 pernya itu adalah Q. Nah, sama dengan 18. Nah, ini kalau kita ubah
ya. Ini 8 itu adalah 4 kali 2 ya. Nah, jadi 2 per X tambah Y nya adalah P ya. Berarti jadi 4 dikali P dikurang. Nah, ini 6 per nya ini adalah Q gitu. Sama dengan 3. Nah, dari 3 persamaan ini ya, kita eliminasi substitusi deh. Gimana nih anak-anak? Y nya ya, kita jadikan ini aja deh. Y sama dengan 4 min P ya. Nah, maka ini jadi persamaannya jadi gimana nih? 5 dikali 4 min P, Y nya kita ganti ya, ditambah 3 Q sama dengan 18. Nah, berarti jadinya min 5P plus 3 Q ya. Ini kan kalau kita kali nih 20, kalau pindah jadi min 20, 18 dikurang 20 jadi min 2 ya gitu. Nah, ini sama ini kita eliminasi boleh atau substitusi boleh nih, bebas ya. Kita eliminasi deh. Ini kita kali 3 ya. Jadi 12P min 3Q sama dengan 9. Nah, kita eliminasi Q-nya ya. Kita jumlahkan jadi berapa? 7 ya. 7P. Ini habis. Ini jadi 7 juga ya. Sama dengan berarti P-nya adalah 1 gitu. Nah, P-nya 1 kita simpan dulu ya. Kita simpan P-nya 1. Nah, berarti kalau P-nya 1, Q-nya berapa nih? Q-nya ya. Berarti jadi 4 min Q sama dengan 3. Berarti 4 dikurang 3 ya. 1 sama dengan Q. Nah, ini kita simpan Q-nya 1. Nah, kalau gitu dapat Y-nya berapa di sini Y-nya? Nah, P-nya kan 1 ya. Berarti Y-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Dapat Y-nya 3. Oke. Nah, dapat Y-nya 3, kita simpan dulu ya Y-nya 3. Nah, sekarang tinggal nyari X sama Z-nya ya. Di sini P-nya kan 1 ya. P tadi adalah 2 per X tambah Z sama dengan 1. Nah, berarti 2 sama dengan X tambah Z, ya enggak? Kita kali sebelah kanan. Terus Q-nya tadi kan berapa tadi Q-nya? Q-nya ini ya. Gitu. Q-nya 6 per 2X ditambah Y-nya 3 ya, saya langsung ganti. Ditambah Z-nya adalah ini Z ya, belum dapat, sama dengan Q-nya 1 ya gitu. Nah, kita kali ke sebelah sini ya. Kita kali ke sebelah kanan, berarti 6 sama dengan 2X ditambah 3 tambah Z. Nah, ini dikurang jadi 3 ya. Nah, tinggal dieliminasi. X tambah Z kan sama dengan 2 ya. Berarti kalau kita kurangin, ini 1 sama dengan 2 dikurang X, Z dikurang Z, habis ya, X-nya 1. Nah, kalau X-nya 1, Z-nya juga otomatis 1 ya. X tambah Z kan 2. X-nya 1 juga. Z-nya 1. Nah, maka udah tinggal disubstitusi ke sini nih gitu. Substitusi ya. Ini kalau kita rapikan nih, sebenarnya yang di dalam akar itu kan akar X min Z kuadrat ya. Nah, berarti kalau kuadrat kita hilangkan ya, kalau diakarkan jadinya hilang ya. Berarti X dikurang Z gitu. Nah, udah langsung deh. Y-nya tadi 3, ini 1 dikurang 1. Habis ya. Jadi sama dengan berapa? 3 jawabannya. Yang A. Oke. Ini ada soal metrik, diketahui matriks A sama B ya. B di sini jika di sini B pangkat T maksudnya B transpose ya. Nah, maka nilai C yang memenuhi persamaan A dikali 2 kali B transpose. Langsung aja ya kita tulis. Geser lagi nih ya. Geser sendiri sebentar. Berarti kalau kita tulis nih, A-nya adalah 2, 4, 2B sama 3C gitu. Nah, sama dengan 2 dikali B transpose ya. Berarti baris yang pertama jadi kolom. Ini 2C dikurang 3B, terus di sini 2A tambah 1. Nah, yang ini baris kedua jadi kolom kedua, A sama B plus 7. Nah, tinggal dikali 2 deh. Berarti sama dengan 4C min 6B. Ini 2A. Ini 4A plus 2. Ini 2B
plus 14 gitu ya. Nah ini sama 24, 2B, 3C. Nah yang ditanya nilai C doang ya, nilai C nya aja gitu. Dari ini dulu deh, yang ini ya, 2A sama dengan 4 gitu ya. Di 2A sama dengan 4, berarti otomatis A nya 2 ya, kita dapat A nya 2. Terus mana lagi nih, yang ini ya, yang 2B sama dengan 4A tambah 2. 2B sama dengan 4A tambah 2. Nah berarti A nya kan 2 ya, 2 kali 4 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Jadi 2B nya 10, maka B nya 5 gitu ya, 10 bagi 2. Nah selanjutnya yang ini deh, yang terakhir nih, kita nyari C nya kan, yang ini aja deh ya. Oke, nah yang sama dengan 3C. Nah maka 3C sama dengan 2B tambah 14 gitu. Nah B nya kan 5, berarti 2 kali 5 10 ditambah 14 gitu. Nah 3C sama dengan 24, maka C nya 24 bagi 3 ya enggak, 8. Nah udah C nya 8 deh, yang D. Nah gampang lah ya. Ada